Planet bumi kita ini sungguh menakjubkan, sebuah bola dunia yang penuh dengan kehidupan. Dari lautan terdalam hingga gunung tertinggi, kehidupan tumbuh subur dalam keseimbangan yang rapuh. Namun, sayangnya seimbangan ini semakin terancam oleh aktivitas satu spesies manusia. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, dampak kita terhadap lingkungan menjadi semakin besar. Kita mengambil sumber daya alam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, merusak habitat alami, dan melepaskan zat-zat berbahaya ke udara, air, dan tanah. Dari semua cara kita memengaruhi planet kita, mungkin yang paling signifikan adalah kontribusi kita terhadap perubahan iklim. Atmosfer yang menopang kehidupan kita ini sedang berubah, dan perubahan tersebut didorong oleh aktivitas manusia. Untuk memahami sepenuhnya masalah ini, pertama-tama kita harus memahami ilmu di baliknya. Dimulai dengan konsep gas rumah kaca. Gas-gas ini, meskipun ada secara alami, dilepaskan dalam jumlah yang berlebihan karena aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan alam yang telah menopang kehidupan selama ribuan tahun. Bayangkan atmosfer kita seperti selimut raksasa yang membungkus bumi. Selimut ini yang terdiri dari berbagai gas memerangkap sebagian panas matahari, menjaga planet kita tetap hangat agar kehidupan dapat berlangsung. Proses alami ini disebut efek rumah kaca, dan ini penting untuk kelangsungan hidup kita. Namun sesuatu yang berlebihan bisa menjadi berbahaya. Sama seperti terlalu banyak selimut di malam yang hangat akan membuat kita kepanasan, gas rumah kaca yang berlebihan di atmosfer menyebabkan pemanasan planet secara bertahap. Inilah pada intinya masalah pemanasan global. Penyebab utama tren pemanasan ini adalah gas-gas seperti karbon dioksida, metana, nitrooksida, dan gas terfluorinasi. Gas-gas ini meskipun terjadi secara alami, dilepaskan ke atmosfer melalui aktivitas manusia pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, memerangkap lebih banyak panas, dan mengganggu keseimbangan iklim bumi yang rapuh. Sumber utama peningkatan emisi gas rumah kaca ini adalah pembakaran bahan bakar fosil. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam telah lama menjadi sumber energi utama kita, memberi daya pada rumah, industri, dan sistem transportasi kita. Namun, pembakaran bahan bakar ini melepaskan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dalam jumlah besar ke atmosfer. Deforestasi adalah kontributor utama lainnya untuk masalah ini. Pohon memainkan peran penting dalam mengatur iklim dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Ketika hutan ditebang untuk pertanian, penebangan, atau pembangunan, karbon yang tersimpan ini dilepaskan kembali ke atmosfer, yang semakin memperburuk efek rumah kaca. Aktivitas manusia lainnya, seperti proses industri, pertanian, dan pengelolaan limbah, juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Produksi semen misalnya melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar, sementara peternakan adalah sumber metana yang signifikan. Bahkan kegiatan yang tambah biaya seperti menggunakan pupuk sintetis atau membuang sampah di tempat pembuangan sampah dapat melepaskan baju ke atmosfer dan suhu. Konsekuensi dari peningkatan emisi gas rumah kaca ini sudah dirasakan di seluruh dunia. Suhu global meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan yang lebih sering dan intens. Lapisan es dan gletser mencair pada tingkat yang mengkhawatirkan, berkontribusi pada naiknya permukaan laut dan mengancam masyarakat pesisir. Lautan juga merasakan panasnya. Saat mereka menyerap karbon dioksida berlebih dari atmosfer, mereka menjadi lebih asam, mengancam kehidupan laut dan ekosistem. Terumbu karang khususnya sangat sensitif terhadap perubahan ini dan mengalami pemutihan dan kematian yang meluas. Pola cuaca juga menjadi lebih tidak terduga dan ekstrem. Badai menjadi lebih intens, dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Kekeringan berlangsung lebih lama dan menjadi lebih parah, yang menyebabkan kekurangan air dan gagal panen. Perubahan ini memiliki implikasi yang besar bagi masyarakat manusia, mengancam ketahanan pangan, sumber daya air, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim memang menakutkan, tetapi bukan berarti tidak dapat diatasi. Dengan beralih ke sumber energi yang lebih bersih, mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, dan mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan, kita dapat mengurangi efek terburuk dari perubahan iklim dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.
Sumber energi terbarukan, seperti matahari, angin, air, dan panas bumi, menawarkan alternatif yang layak untuk bahan bakar fosil. Berinvestasi dalam langkah-langkah efisiensi energi dapat secara signifikan mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca kita. Pilihan transportasi berkelanjutan seperti kendaraan listrik, transportasi umum, dan bersepeda juga dapat memainkan peran penting dalam mengurangi emisi. Melindungi dan memulihkan hutan sangat penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pohon bertindak sebagai penyerap karbon, menyerap karbon dioksida dari atmosfer, dan menyimpannya di kayu dan tanah mereka. Dengan melestarikan hutan yang ada dan menanam yang baru, kita dapat meningkatkan proses penyerapan karbon alami ini. Menangani perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan. Ini membutuhkan upaya kolektif dari kita semua. Sebagai individu, kita dapat membuat pilihan sadar dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengurangi jejak karbon kita. Tindakan sederhana seperti menggunakan peralatan hemat energi, mengurangi ketergantungan kita pada mobil, dan mengadopsi pola makan nabati dapat membuat perbedaan. Pendidikan dan kesadaran adalah yang terpenting. Dengan memahami ilmu di balik perubahan iklim, dampaknya terhadap planet kita, dan solusi yang tersedia, kita dapat menjadi warga negara yang lebih terinformasi dan terlibat. Kita dapat menggunakan suara kita untuk mengadvokasi kebijakan yang mendorong keberlanjutan dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita atas tindakan mereka. Masa depan planet kita bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini. Dengan menghadapi tantangan perubahan iklim dengan rasa urgensi dan tindakan kolektif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang, selagi kita masih memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan. Marilah kita menjadi generasi yang membalikkan keadaan melawan perubahan iklim dan mengamankan masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang.